Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya kedengaran ya? Dengar, Dok. Oke, selamat siang. Mudah-mudahan masih belum ngantuk ya. Pada kesempatan kali ini saya mendapat tugas untuk menyampaikan tentang mikroskop handling. Kemungkinan tentang materi ini semuanya saya kira sudah bisa ya. Saya hari ini hanya akan reminding saja tentang mikroskop handling. Nah, seperti kalau misalnya kita datang ke kamar operasi, kemudian kita lihat kondisi okuler kita seperti ini. Nah, seringkali kita jarang mengecek kondisi okuler seperti ini, ya. Nanti akan terjawab di belakang ada problem apa dengan mikroskop ini. Nah, hal-hal yang penting yang akan saya sampaikan di sini yaitu mengenai ocular setting, kemudian iluminasi, sentrasi, magnification, focusing, sama penggunaan flip pedal. Nah, untuk ocular setting sendiri yang akan kita bahas mengenai PD, pupillary distance, kemudian diopter setting dan tilting dari head of mikroskop itu sendiri. Nah, ini adalah area head mikroskop ya. Di sini ada okuler, di sini untuk pengaturan PD, di sini untuk handle untuk naik turunnya mikroskop. Ini set untuk asisten operasi. Sini ada kamera. Nah, untuk bagaimana cara menyetel PD pada mikroskop itu, yang pertama yaitu jika knob-nya ada di atas dari okulernya itu sendiri, jadi kita bisa putar, atau ada yang di samping, ya, ada small knob di side dari okulernya itu sendiri, atau yang manual seperti ini, jadi langsung dipegang di area okulernya. Otomatis ini dikasih kondom yang steril. Nah, ini caranya bisa dilebarkan, bisa disempitkan. Di sini ada rulernya ya, PD-nya berapa. Kemudian kalau ini yang di atas, tinggal memutar. Ini yang di samping, tinggal memutar sesuai dengan PD kita. Nah, kemudian yang kedua tentang diopter setting. Nah, diopter setting ini tergantung dari masing-masing operator. Biasanya kalau saya pribadi saya senang dengan di setting zero ya. Itu. Walaupun saya pakai kacamata dan kanan kiri tidak sama, tapi saya lebih nyaman di setting zero walaupun tanpa kacamata. Sebenarnya sih di setting zero ini kalau mata operator itu ada kelainan refraksi sebaiknya pakai kacamata. Ya. Nah, kemudian yang perlu diatur lagi adalah ocular cap-nya. Nah, ini harus sama posisinya. Ini seperti yang di foto awal, ternyata ini tinggi dari cap okulernya ini tidak sama. Nah, ini kalau tidak disadari oleh surgeonnya, kadang-kadang ini menimbulkan gangguan penglihatan binokular pada saat Duranto. Jadi harus selalu dicek apakah ocular cap-nya ini sudah sama. Sama dengan seperti ini ya, ada yang modelnya karet seperti ini, bisa dibuka, bisa ditutup. Ini tergantung dari kesukaan operator, mau dibuka atau ditutup. Tapi kalau dibuka gini, otomatis untuk melihatnya seperti kayak ada tunnel vision-nya ya, karena lorong karetnya ini agak panjang. Kalau saya nggak suka, saya selalu tekuk ke belakang seperti ini. Nah, kemudian jangan lupa ini diopter settingnya juga harus dipaskan di angka 0 kalau memang mau settingnya adalah setting 0. Nah, kemudian ocular tilting itu sendiri. Pada beberapa mikroskop kita bisa tilt dari okulernya, tetapi pada beberapa tidak bisa. Nah, yang ditiltkan ini hanya bisa untuk vertikal ya, atas dan bawah aja. Kemudian untuk posisi dari badan operator itu sebaiknya jadi kayak tegak dengan posturnya itu agak torso ya. Jadi agak apa ya, degrek sedikit, kemudian lehernya itu agak ditekuk ke depan. Ini dilakukan untuk menghindari neck strain. Nah, kayak gini ya.
Ini kalau kayak gini otomatis lehernya ini pasti akan kaku karena okulernya ini ada di atas, posisinya ada di atas mata operator. Nah, yang benar seperti ini ya. Jadi harus tegak lurus sehingga tidak capek. Nah, kalau ini terlalu ketinggian ya. Jadi mikroskopnya terlalu ketinggian sehingga operatornya harus dongak gitu ya. Dan ini juga bisa menyebabkan capek, pulang operasi langsung dicek gitu ya. Nah, kemudian di era pandemi kemarin kita karena kita pakai masker, maka sebaiknya diberi tip ya, diberi plester di area maskernya sehingga tidak membuat okuler mikroskopnya menjadi mengembung. Yang kedua tentang iluminasi. Nah, iluminasi ini yang dibutuhkan adalah sinar yang kuat dengan sehingga kita bisa melihat view yang jelas dari lapangan operasi tanpa glare. Nah, ini tergantung dari kebutuhan surgeon dan pasien safety. Tipe-tipe dari lampu mikroskop itu ada yang filamen lamp, ada yang halogen, ada yang LED dan lain-lain dengan derajat heating pada permukaan mata itu berbeda-beda. Dengan filter panas itu membuat membuat evaporasi dari lapisan air mata menjadi lebih banyak. Nah, biasanya kita bisa memulai men-setting iluminasi itu dengan low intensity ya. Setelah mencapai step hidrodiseksi, biasanya pasien akan merasa lebih buram dan kita bisa menaikkan intensitas dari sinarnya itu sehingga pasien tidak merasa terlalu silau. Nah, ini ada yang namanya koaksial ya, koaksial illumination. Koaksial illumination ini dibutuhkan untuk mendapatkan fundus refleks yang bagus, di mana ini juga dipengaruhi oleh posisi kepala pasien dan mata pasien. Jadi biasanya ada beberapa mikroskop itu yang mikroskopnya itu dimiringkan sedikit sehingga dia bisa mendapatkan coaxial illumination. Nah, ini jadi bisa dimiringkan sedikit untuk bisa mendapatkan coaxial illumination. Nah, kemudian ada mikroskop yang bisa langsung setting coaxial illumination-nya hanya dengan putar ini saja. Nah, ini kita lihat, ini fundus refleksnya kelihatan. Sedangkan yang nah ini mulai kelihatan ya. Ini artinya koaksialnya dinyalakan gitu ya. Ini sangat penting pada saat melakukan operasi VECO karena akan memudahkan kita untuk mengetahui batas-batas dan bagian dari lensa itu sendiri. Nah, itu tadi koaksial itu akan memudahkan kita untuk melihat anterior dan posterior kapsul, adanya massa, nukleus ada di mana, kemudian kita bisa membedakan lapisan-lapisan struktur dari dalam bola mata itu sendiri. Ini koaksialnya dinyalakan, jadi dia fundus refleksnya jadi lebih jelas dibandingkan dengan pada saat awal tadi. Nah, ini redup. Ini artinya hanya lampu yang di depan saja yang dinyalakan. Kemudian bagaimana cara mengsentrasi dari mikroskop itu sendiri. Nah, sebaiknya sentrasi ini selalu dilakukan sebelum mulai operasi dan setiap pasien operasi ya. Jadi bukan pada saat masuk kamar operasi disentrasi, setelah itu tidak pernah disentrasi lagi. Tetapi ini disarankan di set setiap pergantian pasien. Ya, knobnya ini ada yang di atas, di head dari mikroskop, ada yang di kaki ya, di pedal juga bisa disetting. Nah, ada dua tipenya
zoomnya. Ada yang sentrasinya itu hanya XY-nya saja, ada yang sentrasinya full, jadi ada XY-nya, zoomnya, dan fokusnya. Nah, ini kalau yang di atas, ini sentrasi yang di atas, ini sentrasi yang di kaki. Ini ketika disentrasi di kaki, maka gambarannya akan seperti ini. Nah, kemudian tentang magnifikasi. Nah, magnifikasi ini tergantung dari tujuan dari operator sendiri. Kalau lower magnification itu kita akan mendapatkan lapang pandang yang lebih luas. Kemudian deep of focusnya juga lebih besar. Kemudian apa namanya, tidak pembesarannya ini jadi lapang pandangan kita itu menjadi lebih luas ya, jadi tidak melebihi area yang akan kita lakukan operasi seperti pada dibutuhkan misalnya pada trabekulektomi maupun peritomi. Sedangkan untuk yang high magnification ini biasanya dibutuhkan karena kita ingin melihat detail dari operasi itu sendiri, seperti pada salah satunya jika kita akan melakukan operasi VECO. Tetapi kekurangannya maka deep of field-nya dia akan berkurang. Rata-rata disarankan kalau untuk operasi katarak pembesarannya antara 0,9 sampai 1. Kemudian ini cara untuk settingnya untuk melihat adanya focusing, untuk melihat fokus. Jadi fokus ini sentrasinya bisa pakai sentrasi yang pakai tombol. Nah, ada juga yang tidak bisa pakai tombol, tapi harus disetting manual. Jadi harus kita lihat, ini ada midpoint position ya, yang di sini, kemudian yang ini juga di sini. Jadi sebelum kita melakukan operasi, sebaiknya apa namanya ketinggian dari fokus ini harus berada di titik tengah ini, sehingga pada saat operasi ketika kita merubah-rubah fokus tidak sampai kehabisan fokus itu sendiri. Nah, ini kita center sesuai dengan. Kemudian bagi VECO beginner yang masih muda, biasanya daya akomodasinya itu sangat kuat banget. Sehingga bagi para trainer itu biasanya agak kesulitan untuk jika operasi dengan apa namanya melatih seseorang yang daya akomodasinya kuat. Nah, bagaimana cara menghilangkan akomodasinya itu? Yaitu dengan cara fogging. Fogging itu dilakukan dengan cara jadi zoom-nya di zoom out maksimal. Nah, kemudian secara manual disetting sampai area operasi kita itu menjadi jelas. Itu setelah itu baru kita kecilkan zoom-nya sampai sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, ini jadi kita awal-awal harus gross manual setting dulu ya. Jangan pakai pedal dulu biar nggak kehabisan pada saat kita main. Tetapi untuk yang fokus halus itu dipakai jika sudah berlangsung operasinya. Nah, fokusnya pada iris. Nah, terakhir yaitu tentang foot pedal ya. Nah, foot pedal ini sangat diperlukan pada saat operasi VECO karena di setiap step kita harus memfokuskan pada jaringan yang akan kita lakukan sesuatu ya. Jadi ini merupakan point of action gitu, dan VECO tip itu harus tetap dalam kondisi fokus yang baik. Jadi harus kita lihat terus ujung dari VECO tipnya itu. Nah, ini untuk mikroskop yang kita pakai ini ada joysticknya, yang di sini ada yang magnification-nya, ini ada fokusnya, sedangkan tombol-tombol ini biasanya isinya untuk on off, untuk brightness, kemudian untuk centering juga ada di sini. Nah, ini untuk on off, ini untuk brightness-nya, kemudian ini untuk centering, ini untuk zoom fokus. Nah,
untuk joystick XY ini sebaiknya disetting area yang terjauh dari operator yang masih kita jangkau. Sedangkan untuk yang magnification, terutama yang fokus, itu harus berada di bawah kaki kita gitu. Kalau alas pedalnya itu lebar, kalau saya lebih suka karena kaki saya kecil, saya letakkan kaki saya di atas fokusnya. Kalau fokusnya itu atas bawah. Tapi kalau fokusnya itu kanan dan kiri, posisi kita ada di tengah-tengahnya antara fokus fokus besar dan fokus kecil. Nah, ini karena mikroskopnya settingannya ini adalah magnifikasi, sedangkan yang sebelah sana adalah zoom, maka fokus, maka saya lebih suka kaki saya berada di area fokusnya. Gitu ya. Kemudian tumitnya harus nempel. Nah, tidak seperti ini, sehingga tidak menyulitkan pada saat kita operasi untuk memindahkan fokusnya maupun zoomnya. Nah, ini ya. Kemudian dilihat juga tentang tingginya meja. Nah, tingginya meja ini harus membuat kaki kita leluasa, baik itu untuk kaki yang berhubungan dengan pedal Vico-nya maupun yang berhubungan dengan mikroskopnya itu sendiri. Nah, sebagai pesan, kita harus selalu men-setting, ocular setting sesaat sebelum operasi. Kemudian jangan lupa sentrasi dari mikroskop dan harus adjust eyepiece-nya. Kemudian gunakan iluminasi sesuai dengan yang dibutuhkan dan disarankan menggunakan coaxial illumination satu agar pasien tidak terlalu silau, kemudian juga bisa mendapatkan refleks kondisi yang lebih bagus. Dan untuk Vico disarankan untuk menggunakan high magnification dan harus selalu fokus untuk setiap step dari Vico yang akan kita kerjakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.